Shalom kaum ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali bisa menjumpai kita pada sore hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu bagi kami. Sore hari ini kami rindu untuk boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan lewat hamba-Mu yang akan disampaikan bagi kami saat ini. Biarlah firman ini sungguh-sungguh akan mengubahkan kehidupan kami dengan pertolongan Roh Kudus. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam 2 bulan terakhir ini kita sedang diperhadapkan dengan masalah yang besar yang juga sebenarnya sedang dihadapi oleh hampir seluruh penduduk dunia, di mana virus corona atau COVID-19 benar-benar mengancam kehidupan manusia. Akhirnya banyak membuat orang mengalami yang namanya ketakutan, stres, khawatir, karena ancamannya bukan hanya persoalan kesehatan saja, karena ternyata juga mengancam berbagai sisi kehidupan kita seperti perekonomian, bahkan hal-hal yang lain di dalam kehidupan kita. Banyak orang yang akhirnya di PHK, dirumahkan, dan banyak dampak sosial lain yang diakibatkan oleh virus ini. Ibu-ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tetapi sebagai orang yang percaya kepada Kristus, apakah kita juga ikut larut dalam kekhawatiran, stres, bahkan ikut juga mengeluh? Bukankah dalam kondisi seperti ini seharusnya sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus bahwa Tuhan berkuasa dalam hidup kita, bukankah kita seharusnya menunjukkan kuasa Tuhan itu juga lewat kehidupan kita? Saya tahu bahwa itu bukanlah hal yang mudah. Mempertontonkan kuasa Tuhan lewat kehidupan kita di masa yang sulit bukanlah hal yang mudah untuk kita praktekkan memang. Tetapi sebagai orang yang percaya, Tuhan Yesus menuntut kita untuk menjadi terang, untuk tetap bersinar sekalipun kondisinya sulit sesungguhnya. Nah, persoalannya adalah bagaimana caranya untuk tetap bisa terang, memancarkan kasih Kristus, memancarkan cahaya Kristus lewat kehidupan kita di dalam kondisi yang sulit pada saat ini. Bagaimana kita sebagai orang percaya bisa memberikan pengaruh dan ada dampak yang kita tunjukkan bagi sekitar kita, walaupun kondisi sekarang sedang kita sendiri pun mengalami kesulitan. Mari kita membaca firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang ke-5, ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Demikian firman Tuhan bagi kita, saya akan membacakannya untuk kita. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Ibu-ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada salah satu penyakit di dalam dunia ini yang disebut pandemik tertua di dalam dunia ini, dan yang sampai hari ini tetap tidak bisa dihapuskan dari dunia, yaitu adalah flu atau influenza. Lebih daripada 2.400 tahun yang lalu, seorang yang bernama Hippocrates, dia tabib dari Yunani, yang dianggap juga sebagai pribadi yang meletakkan dasar-dasar ilmu pengobatan barat, dia telah mencatat bahwa keberadaan penyakit yang ditularkan virus ini sudah ada pada masa itu. Jadi disebut penyakit pandemik. Kenapa? Karena sebarannya yang sangat luas, sehingga seluruh dunia diliputi oleh penyakit ini. Kita tahu bahwa hampir semua orang di dalam dunia ini pernah mengalami yang namanya sakit flu. Bukannya berhasil dilenyapkan, malahan di zaman modern ini, influenza ini malah menimbulkan varian yang baru. Seperti misalnya flu Hong Kong, flu burung,
flu babi, dan yang terakhir coronavirus atau yang kita kenal dengan COVID-19 yang melanda hampir seluruh dunia pada saat ini. Ibu-ibu yang terkasih, kata influenza itu di dalam bahasa Inggris artinya adalah pengaruh, influencer. Istilah ini sesungguhnya digunakan pada zaman dulu karena orang beranggapan bahwa orang yang terjangkiti influenza adalah karena pengaruh astrologi atau karena perbintangan yang buruk atas dirinya. Di kemudian hari, karena perkembangan daripada ilmu pengetahuan, khususnya di dalam bidang medis, istilah ini diubah menjadi influence of the cold, yang artinya pengaruh dari suhu yang dingin. Dengan kata lain, bila seseorang dikatakan terjangkiti flu atau influenza, maka secara harfiah, sebenarnya yang bersangkutan sedang berada di dalam yang namanya pengaruh. Dari istilah influence ini, hal positif yang dapat kita ambil adalah bahwa sebagai orang percaya, panggilan kita adalah untuk mempengaruhi dunia yang ada di sekitar kita. Tanpa sedikit pun bermaksud untuk mengatakan bahwa kekristenan merupakan sejenis penyakit, namun sebagaimana penyakit flu memiliki daya tular yang sangat tinggi, maka seharusnya orang-orang Kristen juga, orang-orang percaya juga harus memiliki pengaruh kepada dunia ini. Dia harus memiliki daya tular yang sangat besar. Pengaruh yang menular bahkan harus ditularkan itu. Pengaruh yang menular bahkan yang harus ditularkan itulah yang disampaikan Yesus ketika ia mengatakan bahwa kehidupan para pengikutnya adalah sama seperti terang dunia yang bersinar dan tak boleh disembunyikan. Maka apa yang bisa kita pelajari dari nats firman Tuhan ini? Pertama, bagaimana sebenarnya kita sebagai orang percaya itu tetap bersinar? Harus kita pahami, kita bersinar, bercahaya karena ada kesatuan kita dengan Kristus. Maka kita bisa bersinar, menyatakan sinar Kristus lewat kehidupan kita adalah karena kita bersatu dengan Kristus. Orang-orang mempercaya kepada Kristus berarti ia sudah diselamatkan. Artinya mereka sudah pindah dari maut kepada hidup. Maka mereka adalah orang-orang yang sudah dipindahkan dari kegelapan kepada terang. Di dalam Yohanes 8 ayat 12 kita bisa membaca itu. Ketika Yesus berkata, "Akulah terang bagi manusia yang ada di dalam dunia," maka sesungguhnya Yesus sedang berkata bahwa hanya Dia yang dapat memberikan terang pada semua orang di dunia yang gelap ini. Kata yang diterjemahkan itu dari bahasa Yunani dengan terang berarti adalah menyinarkan dan senantiasa berhubungan dengan berkas-berkas cahaya. Tuhan Yesus menyatakan dirinya dengan kalimat, "Akulah terang dunia." Orang Kristen disebut sebagai terang karena persatuannya dengan Kristus. Maka di luar Kristus semua manusia berada di dalam yang namanya kegelapan. Kemudian, mengapa atau bagaimana kita bersinar adalah karena sinar itu, terang itu adalah identitas daripada setiap orang yang ada di dalam Kristus. Di dalam Matius pasal 5 yang kita baca tadi, dimulai dari ayat yang 14 atau kita mulai dari ayat 13 itu, kita melihat bahwa nats ini ditujukan kepada murid-murid Yesus pada masa itu. Tetapi nats ini juga pada hari ini ditujukan bagi kita setiap orang yang percaya karena kita adalah murid daripada Kristus. Kita mengetahui bahwa identitas bagi semua orang percaya dikenal lewat dua kualitas, yaitu sebagai garam dan terang. Kedua gambaran ini mengacu kepada apa? Yang satu memberikan pengaruh, yang satu memberikan perbedaan. Garam itu memberikan perbedaan dan terang itu memberikan pengaruh. Dan itu harus dimanifestasikan oleh murid-murid Yesus kepada dunia ini. Lebih jauh sesungguhnya kalau kita melihat bahwa hal ini adalah merupakan panggilan bagi orang Kristen. Untuk apa? Supaya orang-orang Kristen melibatkan diri atau memberikan jawaban, solusi bagi persoalan-persoalan yang terjadi di mana kita tinggal.
Jadi ketika di sekitar kita ada orang-orang yang sedang bermasalah, orang-orang yang sedang kesulitan secara ekonomi, persoalan di dalam rumah tangga, kenakalan anak-anak, orang yang hidup di dalam dosa, maka panggilan kita adalah memberikan solusi terhadap semua persoalan dan masalah itu. Itu yang seharusnya, karena kita sebagai terang dan itu identitas kita. Yang kedua, mengapa orang-orang percaya, pengikut Kristus harus tetap bersinar? Kita tahu bahwa terang itu mempengaruhi dan mengubah dunia yang gelap. Terang mempengaruhi sekelilingnya dan melenyapkan kegelapan dan menggantinya dengan terang itu sendiri. Jadi ketika Yesus menyatakan bahwa murid-muridnya sebagai terang dunia, sebenarnya Yesus sedang menyampaikan pengajaran penting tentang kegunaan atau peran orang-orang percaya di tengah-tengah dunia ini. Terang itu membuat kita dapat mengenal keadaan sekitar kita. Karena kalau gelap tidak mungkin kita bisa melihat di sekitar kita. Kita tidak bisa mengenal siapa-siapa dan apa saja di sekitar kita. Dan kemudian keberadaan kita juga seharusnya membuat orang dapat mengenal dirinya sendiri. Jadi ketika kita ada di sekitar orang lain, maka kita akan memberikan pengaruh, mengubah, sehingga mereka juga akhirnya mengenal diri mereka sendiri. Sehingga mereka kemudian tahu arah hidupnya. Dan bahkan bagaimana kita, lewat hidup kita, menunjukkan jalan kepada mereka, sehingga mereka bisa menuju Tuhan. Dan orang-orang lain yang berada di dalam kegelapan juga, pasti kita tahu, setiap orang yang berada di dalam kegelapan akan mengalami yang namanya kesulitan untuk mengetahui arah yang benar. Itu sebabnya terang itu diperlukan. Sehingga ketika terang itu ada, orang bisa melihat jalan. Orang bisa mengetahui apa yang ada di sekitarnya. Nah, disinilah kita sebagai kaum ibu yang sudah mengenal Kristus harus dapat sesungguhnya menolong orang-orang yang berada di dalam kegelapan tersebut. Baik yang dalam kegelapan karena dosa, maupun mereka yang putus asa karena persoalan pergumulan hidup yang sedang melanda mereka pada saat ini. Orang-orang yang sedang kesulitan secara ekonomi, yang tidak mendapatkan pekerjaan atau di PHK dari pekerjaannya, yang mengalami sakit penyakit, orang-orang yang jualannya tidak laku, atau hal apapun yang kemudian mempengaruhi dia di masa ini, di masa pandemik ini, maka kita harus memberikan pengaruh, menyinari, menyatakan sinar Kristus. Jadi ada perbedaan antara kita dengan mereka yang belum mengenal siapa itu Yesus. Kalau kita sebagai orang percaya harus tetap bersinar, maka kita harus berhenti untuk mengeluh. Kita harus berhenti untuk stres. Kita harus tetap bersinar. Jadi ketika kita juga pribadi mengalami persoalan, maka kita berhentilah untuk mengeluh. Jangan stres karena itu. Tetapi justru kita yang harus memberikan perbedaan, memberikan pengaruh bagi dunia. Karena harus kita sadari, ibu-ibu yang terkasih, sesungguhnya semakin banyak kesulitan hidup yang harus kita hadapi, justru akan memungkinkan semakin besar kesempatan bagi kita untuk memiliki hidup yang bercahaya. Justru ketika kesulitan hidup semakin banyak kita alami di dalam hidup kita, maka terang itu semakin muncul di dalam diri kita. Tuhan tidak pernah membiarkan sesuatu terjadi di dalam hidup kita tanpa alasan yang baik. Itu yang harus kita ambil. Bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Maka dia pasti memberikan sesuatu di dalam hidup kita. Tujuannya pasti baik. Tidak mungkin Tuhan mereka-rekakan yang jahat bagi kita. Amin. Dia pasti akan selalu mereka-rekakan yang baik, merancangkan yang baik di dalam hidup kita. Sehingga ketika kita mengalami problem, persoalan secara pribadi, tadi bagaimana kita bisa menolong orang lain kalau kita sendiri bermasalah. Tetapi ketika kita bermasalah, maka berhenti mengeluh. Karena kita tahu justru lewat itulah hidup kita akan semakin bercahaya. Ini harus kita aminkan di dalam kehidupan kita. Karena ada Tuhan yang terus ada di dalam setiap, di balik semua persoalan-persoalan kita. Maka pasti kita keluar sebagai pemenang. Karena itu mencenderungkan diri untuk berpikir positif,
adalah hal yang harus kita lakukan. Jadi mari kita melihat semua itu dari sudut pandang tujuan Allah yang penuh dengan kebaikan. Dengan begitu, maka kita sebagai orang-orang percaya akan bertumbuh menjadi manusia yang lebih baik dan lebih bercahaya bagi Tuhan. Itu yang harus kita pahami di dalam bagian ini. Kemudian yang ketiga, bagaimana posisi kita sebagai orang percaya yang harus bersinar itu? Kita lihat bahwa Tuhan Yesus menjelaskan kepada para pendengar khotbahnya bahwa wujud dari kehidupan dalam terang itu adalah perbuatan baik yang nyata di depan mata orang. Ia berkata di dalam ayat yang ke-16 itu, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka dapat melihat perbuatanmu yang baik. Dan tujuannya apa? Memuliakan Bapamu yang di surga. Yesus menginginkan supaya apa? Supaya setiap orang percaya melakukan perbuatan baik, tetapi bukan hanya perkataan atau niat yang baik. Karena perbuatan adalah tindakan nyata. Itu sebabnya tentu tidak dapat disembunyikan. Jadi perbuatan baik itu tidak dapat disembunyikan. Jadi kita dituntut bukan hanya melakukan yang namanya ataupun berkata baik atau punya niat baik. Tetapi Yesus menuntut kita di dalam ayat yang ke-16 itu supaya mereka melihat perbuatan. Jadi hendaknya kita bercahaya supaya orang lain melihat perbuatan yang baik dari diri kita. Jadi sama seperti terang di tengah kegelapan pasti akan nampak dan menarik perhatian. Terang itu tidak mungkin disembunyikan di dalam kegelapan. Tidak bisa. Jadi terang itu harus nampak. Demikian juga perilaku daripada hidup baik dari pengikut Kristus itu. Di tengah kehidupan yang berjalan di dalam kegelapan akan nampak secara menyolok. Karena itu Tuhan Yesus berkata di ayat yang ke-14 itu, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi, pasti akan kelihatan. Demikian juga kita sebagai orang-orang percaya. Ketika kita berada di dalam kegelapan, ketika dosa ada di sekitar kita, ketika kita melakukan sesuatu yang baik, itu tidak bisa disembunyikan. Itu pasti akan nampak. Jadi sifat yang menyolok dari terang dunia inilah yang membedakannya dengan garam. Kalau garam itu larut ke dalam bahan yang akan dipengaruhinya secara perlahan-lahan. Jadi tidak langsung. Dan kemudian tidak terlihat. Tetapi bisa dirasakan. Nah, terang itu berbeda. Dia mempengaruhi lingkungan secara langsung dan bersikap frontal. Dia langsung mencolok kelihatannya. Baik garam maupun terang, dua-duanya sebenarnya baik dan diperlukan dengan kondisi lingkungannya. Dalam keadaan sehari-hari, khususnya dalam lingkungan yang sukar maupun membusuk, pengikut Kristus harus bersifat seperti garam yang membaur untuk memengaruhi. Tetapi apabila keadaan memungkinkan dan terdapat kebutuhan yang mendesak, seperti di dalam kondisi sekarang, kita nggak bisa berbaur. Kita nggak bisa mempengaruhi dengan pelan-pelan, tetapi harus menunjukkan langsung, menyatakan terang itu. Misalnya, dengan bencana pandemi COVID-19 yang sedang melanda dunia, Indonesia, lingkungan kita sekarang ini, maka yang kita lakukan untuk menunjukkan terang Kristus itu, misalnya dengan apa? Memberikan bantuan sosial yang disalurkan kepada mereka yang terdampak COVID-19. Itu perlu kita lakukan. Jadi perbuatan baik itu tidak boleh hanya berhenti sampai kepada rencana atau niat saja. Kita pengen membantu orang lain, tapi tidak kita lakukan. Yesus menuntut kita sebagai orang-orang yang disebut sebagai terang, itu harus menunjukkan itu. Harus melakukan itu. Jadi ada perbuatan yang nyata. Ada langkah-langkah yang nyata yang dapat dipersamakan dengan pelita yang ditaruh di bawah gantang sehingga cahayanya tak akan menerangi wilayah sekitarnya. Jadi ketika kita diam, ketika kita hanya berencana untuk melakukan sesuatu, itu sama seperti dian itu yang diletakkan ataupun ditaruh di dalam gantang sehingga tidak kelihatan. Tetapi terang itu, dia mempengaruhi, dia akan langsung mengubah sekelilingnya. Kalau kita lihat itu di Matius 5 ayat 15 itu kan, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Jadi agar dapat menerangi semua orang yang berada di dalam rumah, maka sebagaimana kita ketahui, kaki dian akan membuat posisi pelita berada di tempat yang tinggi.
Ini diperlukan sebab semakin tinggi letak pelita, semakin jauh sebarannya. Jadi kita sebagai orang-orang percaya, Yesus sedang menuntut itu dari kita. Supaya kita memperlihatkan terang itu. Jadi di dalam bagian ini, supaya jangan salah tangkap juga, Yesus bukan sedang menyuruh kita atau supaya kita memamerkan perbuatan baik. Bukan. Tetapi ia mau supaya perbuatan baik itu benar-benar dilakukan. Tanpa memandang siapa yang kita tolong. Supaya apa? Dengan demikian semakin banyak orang yang dapat menikmatinya. Atau menggunakan istilah Tuhan Yesus yaitu sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Artinya, perbuatan baik itu bukan hanya dilakukan bagi orang-orang dekat dengan kita, tetapi kepada siapa saja yang memerlukan terang itu. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita supaya tetap tujuan kita sebagai orang percaya itu tetap bersinar. Jadi apa tujuannya kita tetap bersinar? Jadi perbuatan baik dan perilaku yang kita lakukan yang baik itu bukan untuk dipamerkan, karena memang tidak dimaksudkan agar kita mendapat pujian orang lain. Tetapi seperti apa yang Tuhan Yesus ajarkan, perbuatan baik tersebut dilakukan di dalam tindakan-tindakan yang nyata. Supaya apa? Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan apa? Supaya Tuhan dimuliakan. Jadi kenapa kita harus terang? Kenapa kita harus bersinar? Adalah supaya orang lain memuliakan Bapa yang di sorga. Jadi perbuatan baik yang kita lakukan itu bukan untuk menyombongkan diri kita, tetapi supaya Tuhan dipermuliakan lewat itu. Ibu-ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, panggilan untuk menjadi terang ini juga berarti panggilan untuk hidup seperti kehidupan Kristus. Sebab Yesus berkata di dalam Yohanes 9 ayat 5, Akulah terang dunia. Hal itu menegaskan bahwa seorang pengikut Kristus baru dapat disebut sebagai terang dunia apabila ia hidup dalam kebenaran dan melakukan kebaikan sama seperti yang Yesus lakukan. Itulah yang menjadi teladannya. Hanya dengan demikian ketika orang lain melihat perilaku hidupnya, orang tersebut akan memuliakan Tuhan. Hidup yang demikian yang akan menuntun orang kepada Kristus. Maka ibu-ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai penutup bagi kita, setiap orang yang mengaku dirinya sebagai murid Yesus, sebagai anak Tuhan, maka kita adalah terang yang bersinar. Dan Tuhan meminta kita untuk membawa pengaruh positif bagi dunia ini. Kalaupun di dalam lingkungan kita ada di dalam lingkungan yang kurang bersahabat, kita tetap harus membawa dampak yang positif. Jadi hidup benar serta yang baik itu, ketika kita melakukan itu, maka pintu hati daripada orang-orang di sekitar kita akan terbuka kepada siapa? Kepada kasih Kristus. Dan kemudian mengubah kehidupan mereka. Dari berjalan dalam kegelapan, akhirnya berjalan kepada terang kasih Tuhan dan kebenaran daripada Tuhan itu sendiri. Pada saat kita mengulurkan tangan, menolong, memberkati orang lain, kita akan menemukan senyum kebahagiaan di dalam diri orang-orang tersebut. Itu akan menghadirkan sukacita yang jauh lebih besar dalam diri kita. Pada saat kita membahagiakan orang lain, kita telah melihat, kita telah menjadi cahaya terang yang menarik orang untuk mencari Kristus melalui diri kita. Maka sesungguhnya hidup kita sangat berdampak. Untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Jadi ketika kita menjadikan Kristus sebagai daya tarik yang memancarkan sinar, maka itu akan menarik orang lain untuk datang kepada Kristus. Maka hari ini, jadikanlah hidup kita bercahaya dan memancarkan kasih Tuhan Yesus. Jadi ketika COVID-19 sedang melanda dunia, di dalam situasi sekarang ini, di mana perekonomian semakin sulit, orang-orang percaya diminta untuk memberi terang bagi sesama. Bersinar. Paling tidak kita bisa berdoa, melakukan tindakan berdoa untuk orang-orang di sekitar kita. Siapa yang bisa kita doakan? Apakah kita mendoakan para medis yang sedang berjuang di
garda terdepan sekarang, mendoakan pemerintah kita, mendoakan orang yang terkena COVID-19, mendoakan mereka yang terdampak, perekonomiannya susah, kehidupannya semakin susah. Kita berdoa untuk mereka. Atau kalau kita diberikan Tuhan lebih rezeki, mari kita berbagi, memberikan bantuan sosial, berapapun yang bisa kita berikan. Itu akan sangat membantu. Itulah perbuatan nyata yang bisa kita kerjakan. Ada banyak hal yang lain, doakanlah apa yang bisa kita lakukan untuk berdampak bagi orang lain, mempengaruhi orang lain. Bukan supaya kita akhirnya dipuji orang, tetapi supaya Tuhan dipermuliakan lewat perbuatan baik yang kita tunjukkan. Maka biarlah kita tetap bersinar dimanapun kita berada, karena itulah yang Tuhan inginkan bagi kita. Kiranya firman Tuhan ini sungguh-sungguh akan menolong kita untuk tidak berhenti melakukan perbuatan yang baik, tetap bersinar. Sekalipun sesungguhnya hidup kita juga susah, tetapi Tuhan menginginkan kita supaya kita menjadi orang-orang yang bercahaya, menyatakan sinar kasih Kristus pada siapapun, sehingga mereka akhirnya datang kepada Tuhan dan nama Tuhan akan dipermuliakan. Berkatilah kita yang boleh mendengarkan firman Tuhan saat ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga buat kasih-Mu bagi kami. Kami rindu supaya firman-Mu sungguh-sungguh akan mengubahkan hidup kami. Kami menjadi orang-orang yang berdampak, mempengaruhi sekitar kami. Menjadi terang yang menyinari sekitar kami. Sehingga kegelapan di sekitar kami dapat kami sinari. Orang-orang sedang putus asa akan diberikan jalan keluar. Orang-orang sedang sakit penyakit akan mengalami kelegaan. Karena terang kasih Kristus itu boleh kami nyatakan bagi mereka. Sehingga nama-Mu lah yang akan dipermuliakan lewat semua perbuatan baik yang boleh kami kerjakan. Terima kasih untuk kasih-Mu. Dimuliakanlah Engkau dalam hidup kami. Dalam Kristus Yesus kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Amin.